Halo, perkenalkan nama saya Nandana Feli Stefanila Ulo dengan NIM akhir 27. Di sini saya akan memberikan cara untuk membuat peta das. Pertama-tama yang kita masukkan data di sini adalah data DEM karena saya menggunakan wilayah Samarinda, jadi kita masukkan data DEM Kalimantan Timur. Lalu add data untuk data SAP Kota Samarinda. Oke. Setelah itu di administrasi kecamatan ini kita open attribute table, lalu kita pilih semua daerah kecamatannya. Setelah itu ke Windows, Image Analysis Tools, lalu kita klik sekali di sini, lalu kita klipkan. Lalu kita bisa centang di sini, lalu kita buka R Toolbox, kita pilih yang Data Management Tools, lalu Projection and Transformation, lalu kita pilih di sini Project Raster. Kita masukkan yang diklip tadi, lalu kita masukkan karena di sini koordinat dari Kalimantan Timur itu berada di 50 South, kita pilih yang 50 South. Oke. Setelah itu kita ke Special Analysis Tools, kita pilih yang Hydrology, lalu kita pilih yang Fill. Kita pilih yang clip tadi, oke. Setelah itu kita pilih yang Flow Direction, kita pilih yang Fill, oke. Setelah itu kita pilih yang Flow Accumulation, kita masukin Flow Dir, lalu kita ke yang conditional ini, kita pilih yang count. Lalu yang input through raster sama files raster ini kita pilih yang Flow Dir. Nah, lalu kita ke bawah lagi ke stream order. Kita kan yang inputnya kita pakai yang flow direction.
baru stream to feature, masukin yang stream ordernya, masukin flow directionnya. Oke. Lalu kita properties, definition query, ini kita grid code, ini, and get unique values. Setelah itu kita pilih satu, kita lakukan hal yang sama,
Grid code. N2 grid code 3. Oke. Ini grid code. Satu N grid code 2 N grid code 3. Oke. Setelah itu oke. Setelah itu kita buka properties di stream to feature-nya, kita buka yang simbol kategoris. Report. Situ ininya kita pilih yang sungai. Oke. Setelah selesai, kita masuk ke basin. Kita input di sini flow direction. Oke. Kita masuk ke conversion tools. From raster, dulu kita raster to polygon. Pilih yang basin. Sini kita ganti aja namanya Samarinda. Oke. Nah, habis itu
itu kita bisa pilih di sini di mana daerah aliran sungai yang kecil dan juga daerah aliran sungai yang besar. Sini kita masuk ke data, export data. Kita ganti namanya jadi das terbesar. Save. Das terbesar. Slide. Setelah itu kita bisa pilih di sini terserah dasnya yang kecil. Oke. Kita lakukan yang sama, export data lagi. Sini kita ubah namanya das terkecil. Save. Sini kita bisa ganti warnanya. Sini kita bisa ganti warna dari dasnya untuk membedakan. Pilih di sini yang warna oranye. Nah, sekarang ini udah jadi karena setelah itu kita pilih layout view-nya, file, kita pakai yang page and print setup ini, lalu landscape.
ini kita sesuaikan aja. Nah, sekarang kita mau buat untuk legenda dari petanya. Nah, untuk membuat kotak di sini untuk legenda dan nama dan segala macamnya, kita klik rectangle, lalu kita desain aja kotaknya mau segimana. Kita properties, ini fill colornya no color, ini hitam, oke. Setelah itu kita tulis di sini peta daerah aliran sungai sama kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kita bisa change simbolnya, kita pilih yang country 1 aja, lalu jangan lupa di bold, tengah, oke. Setelah itu, untuk membuat garis pemisah antara satu legenda dengan nama dan segala macam, kita bisa pakai yang rectangle ini juga untuk buat garis lurusnya. Nah, setelah itu kita masukkan di sini pertama-pertama arah tangannya. Kita bisa pilih style yang kita suka. Saya pakai arrow. Oke. Tekan di sini. Setelah itu kita masukkan scale text. Kita bisa pilih, di sini saya pilih yang absolute scale. Setelah itu kita masukkan scale bar. Sini saya pilih yang alternating scale bar 1. Sesuaikan aja. Setelah itu kita pisahkan lagi satu dengan yang lain. Setelah itu di sini kita akan membuat legenda. Kita bisa buka katalog. Kita di sini new set file. Sini kita bikin batas kecamatan. Untuk batas kecamatan itu semuanya pakai polyline.
Terus kecamatan Polyline. Setelah itu intermittent, pakai Polyline. Setelah itu Sungai Utama, kita pakai yang Polyline. Oke. Setelah itu induk, kita pakai yang Polyline. Batas kabupaten juga kita pakai di sini yang Polyline. Nah, saya lupa kalau misalnya untuk di sini kita bisa masukkan batas kecamatan seluruh Indonesia. Ini batas kabupaten seluruh Indonesia. Sebelumnya kita harus masukin batas kabupaten untuk ngeliat biar petanya itu nggak bolong, tapi karena di sini tadi belum dimasukkan, di situ kita masukkan insert ke legenda. Ini kita pilih batas kabupaten, induk, Sungai Utama, intermittent, kecamatan. Okay, next. Di sini kita bisa pilih gaya simbolnya. Sini kita pilih yang boundary. Induk ini kita pilih sungai. Oke. Induk ini kita lebarnya 3. Kalau Sungai Utama ini kita pilih lebarnya 2. Ya, untuk yang intermittent ini 1 saja. Setelah itu batas kecamatan. Boundary neighborhood, kalau untuk yang simbol batas kecamatannya. Nah, sudah. Jangan lupa kita kasihkan pembatas lagi di sini. Nah, di sini kita akan membuat peta indeks. Buat peta indeks itu kita bisa masukkan insert data frame di sini. Nah, di data frame kita masukkan data SAP. Kita properties, quantities, kita di sini pilih yang kategoris,
Kita di sini pilih kabupaten kota, add of values. Terus setelah itu kita buka yang labels. Ini kita ganti font di peta indeksnya. Terus ini aja. Oke. Kita sesuaikan aja di sini. Jangan lupa kasih keterangan di sini peta indeks. Jangan lupa kita kasih pembatas lagi di sini. Lalu setelah itu di sini kita berikan nama fakultas, nama universitas, atau nama kepemilikan. Laboratorium Mineral dan Batu Bara. Sini Fakultas Teknik Universitas Mula Warman Samarinda 2025. Sini kita kasih keterangan nama, keterangan tahun, dan segala macam. Setelah itu jangan lupa kita kasih kepemilikan untuk peta yang kita buat dengan bikin kita di sini buat nama disusun oleh nama kita, NIM, oke. Setelah itu kita masukkan gambar lab yang kita punya ataupun gambar tempat kerja atau apapun itu. Sini saya masukin logo perusahaan atau logo sekolah atau logo kampus. Bisa di sini saya masukin logo universitas saya, itu Universitas Mula Warman. Lalu juga sini lab teknik Tekmira. Nah, kita jangan lupa untuk menghidupkan semua ini tadi.
Nah, kurang lebih tampilan dari peta das ini seperti ini. Nah, sebenarnya ada langkah selanjutnya itu memberikan grid untuk peta indeks dan juga peta peta yang gede ini. Tapi karena laptop yang digunakan kurang mumpuni, saya hanya akan memberikan step-stepnya tapi tidak bisa untuk memperagakan secara langsung. Yang pertama kita buka properties. Lalu di sini ada option grid, pilih new grid. Lalu kita bisa pilih measure grid. Next, kita bisa pilih labels only. Itu cuman untuk nggak ada grid di dalam petanya. Kita juga bisa pilih measure grid yang dimana ada gridnya di dalam peta tersebut. Kalau misalnya labels only itu dia koordinatnya aja di luar. Sekian dari saya karena ini tidak bisa dilanjutkan lagi karena kalau misalnya dipencet next dia bakal not responding. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.